kita mungkin bisa masuk ngomongin soal hak korban nih Kak. Sebenarnya tadi Kak Asni sudah menjelaskan banyak sekali hak korban, tapi perlu mungkin dijelaskan secara sistematis ya Kak. Apa sih sebetulnya hak korban yang harus dilindungi oleh negara dan diatur dalam RU ini, gimana Kak? Termasuk satu lagi ini, soal hak korban untuk tidak digugat gitu ya, atau dilaporkan kembali gitu ya, dalam artian kita bisa bilang sederhananya kriminalisasi, seperti yang dialami oleh Ibu Baik Nuril gitu ya, ketika dia memperjuangkan atau menyampaikan pengalamannya gitu ya, apa yang dia alami, ya justru malah tersangkut masalah dengan undang-undang ITE begitu ya Kak. Gimana Kak RU ini memandang itu? Iya, segala pengalaman korban itu kita akomodir di dalam RU ini. Ya, jadi terkait hak korban tadi itu dengan tegas dinyatakan di dalam RUU itu bahwa korban kekerasan seksual yang melapor atau mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ya, jadi itu ada pasalnya gitu kita usulkan. Jadi tidak hanya tafsir saja gitu ya. Sehingga pengalaman korban yang dikriminalisasi itu tidak akan terjadi lagi. Terus yang kedua, hak korban itu kita secara garis besar itu ada 3. Hak atas penanganan, hak atas pelindungan, hak atas pemulihan. Jadi hak atas penanganan itu artinya jadi ketiga hak ini diperoleh korban sejak korban mengalami, sejak terjadinya satu kekerasan seksual yang dialaminya sampai pasca proses peradilan kalau dia menempuh jalur hukum. Atau korban itu kalaupun dia tidak menempuh jalur hukum, dia tetap mendapatkan hak ini. Jadi tidak seperti yang sekarang beberapa kebijakan dari P2TP2A misalnya, itu hanya memberikan hak itu kalau korbannya lapor. Jadi ini tidak. Jadi dan juga kaitannya dengan ganti rugi. Nah, jadi kita tidak ganti rugi itu bentuknya tidak hanya restitusi, karena restitusi itu kan harus melalui putusan pengadilan. Sementara ada korban yang nantinya memilih tidak untuk melaporkan kekerasan, tapi dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, itu juga diatur di dalam RUU ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Serta ada juga nanti pengaturan bahwa upaya yang dilakukan, misalnya pemberian ganti rugi yang dilakukan dalam proses sebelum proses peradilan atau dalam proses peradilan itu tidak akan menghentikan proses penuntutan. Jadi tidak ada lagi misalnya sistem selama ini yang terjadi sudah ada istilahnya damai ya, pemberian ganti rugi terus kasusnya permohonan maaf seperti yang viral terus ya kayak di sosmed. Permohonan maaf atau terus ya ibaratnya pemberian upaya pemberian ganti rugi bisa bentuk barang atau upaya-upaya bantuan lain misalnya, itu tidak akan menghentikan proses gitu. Jadi itu nanti yang harus dipahami karena seringkali kalau itu tidak diatur dengan jelas, itu akan memberikan ruang kepada pihak-pihak terutama pelaku yang memiliki kekuasaan, memiliki sumber daya untuk bisa mempengaruhi korban atau untuk bisa membungkam korban atau keluarga korban. Nah, gitu. Jadi itu kan sangat tidak mendukung upaya pemulihan korban. Betul. Jadi itu secara umumnya, secara detailnya misalnya dalam penanganan itu mulai dari hak untuk mendapatkan pendampingan. Pendampingan itu bantuan hukum, pendampingan dari lakukan oleh baik itu paralegal atau juga pendamping, terus pemulihan psikologisnya, perawatan medis, terus juga informasi itu yang penting informasi terhadap hak-haknya apa saja, terus informasi tentang proses yang akan dilalui, informasi tentang misalnya masa tahanan dari si pelaku misalnya atau dia selesainya masa pemidanaan, terus juga akses untuk mendapatkan dokumen
perkara seperti BAP, salinan BAP. Betul. Ini salinan BAP korban itu sangat penting. Sepakat. Nah, kenapa? Prakteknya selama ini dari proses BAP di kepolisian sampai nanti ke pengadilan itu kan waktunya nggak sebulan 2 bulan. Betul. Sangat lama. Dan korban harus sebenarnya secara psikologis mereka udah nggak mau bercerita. Ya. Nah sebenarnya kita berharap ya nanti juga dalam RU ini kalau korbannya tidak bisa memberikan keterangan, cukup itu bisa kalau dan dia juga tidak kuat secara psikologis, ya proses BAP-nya itu bisa dibacakan di persidangan. Gitu. Jadi itu membutuhkan, selama ini kan tidak, dan dokumen terhadap salinan putusan. Ya. Ya, itu yang harus diperoleh oleh korban selain misalnya mendapatkan hak-hak lain, terutama untuk penyandang disabilitas, ya. Aksesibilitas untuk mereka bisa datang memberikan keterangan, mulai dari fasilitas gedung yang harus bisa diakses. Misalnya kemudahan, misalnya proses itu kalau memang gedung tidak tersedia dilakukan di luar. Selain juga misalnya untuk pelindungan, ya, itu akses untuk rumah aman. Jadi di dalam RUU ini nanti Pemda harus menyediakan rumah aman di setiap tingkat 2 dan kabupaten kota, ya. Nah itu dalam 4 tahun kita beri ruang. Kita usulkan ada 4 tahun ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana, bahkan sampai menyediakan sumber daya manusia SDM-nya. Jadi menyediakan mulai dari paralegal, menyediakan advokat, menyediakan pendamping, menyediakan psikolog, psikiater, bahkan menyediakan APH dalam arti mensupport supaya ada jumlah polisi atau poluan yang lebih banyak di wilayahnya, misalnya mensupport. Artinya waktu itu kita sebenarnya pernah usul ya berapa di tahun 2000-an itu supaya pendidikan khusus untuk poluan itu jangan di Jakarta, tapi tiap daerah sebenarnya, supaya jumlahnya itu bisa selain dari jumlah hampir bisa nanti setara, tapi juga dalam kebutuhan masyarakat. Nah gitu. Betul. Jadi dan pemulihan itu tidak aja fisik, psikis, tapi juga ada ekonomi, ada sosial budaya, bahkan politik yang terbarunya dan ganti rugi. Politik dalam hal ini banyak selama ini kan korban itu ketika dia menjadi korban dan katakanlah diketahui publik itu aksesnya untuk terlibat di bidang politik itu kan kayak seperti dikucilkan gitu. Nah dan itu dia harus tetap bisa, itu bagian dari pemulihan. Artinya nanti partai-partai politik atau apa itu tidak menjadikan korban dengan alasan apapun untuk mengeluarkan dari kegiatan-kegiatan aktivitas politik yang dia geluti selama ini. Gitu. Ini pemulihan kan adalah hal yang paling utama, penting gitu ya dalam proses perlindungan bagi korban begitu. Nah, Kak boleh nggak dijelaskan gimana nantinya sampai ke teknis negara harus bisa menjamin proses pemulihan yang komprehensif tadi ini, baik secara ekonomi, psikologis gitu ya, sosial, politik begitu Kak, secara fisik juga gitu kan, karena juga kita tahu bahwa tidak sedikit juga korban kekerasan seksual kemudian mengalami atau malah justru menghadapi penyakit-penyakit menular seksual lainnya dari si pelaku ini. Bagaimana Kak? Iya, untuk yang hal itu teknisnya kita mengusulkan tuh diatur dalam peraturan pemerintah ya, dan kita mengusulkan 2 tahun pasca nanti diundangkan itu harus sudah ada. Ya, peraturan pemerintah ini. Pemerintah. Lagi-lagi kita memang harus mengawal. Mengawal dan bahkan membantu menyiapkan kebutuhan itu, karena memang benar dampak yang dialami korban itu tidak hanya fisik dan psikis saja gitu ya, tapi juga dampak ekonomi, sosial budaya, kayak tadi seperti bahkan kita mengusulkan nanti dalam PP itu bahkan ada jaminan mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatan ya, kesehatan nasional yang mereka misalnya kayak tadi misalnya mereka berdampak penyakit
menular, atau menular yang sampai HIV/AIDS misalnya. Nah, itu fasilitas itu negara harus memenuhinya secara gratis. Ya, jadi artinya tidak hanya memberikan penguatan, misalnya gini ya, memilah-milah kayak sekarang mereka dianggap sebagai nggak mampu terus ini, tapi fasilitas itu tetap diperoleh dengan hak yang sama dengan orang-orang yang misalnya membayar gitu. Jadi sampai segitunya kita udah memikirkan untuk itu, nanti tertuang dalam PP. Oke. Gitu. Kalau pemberdayaan secara ekonominya bagaimana Kak? Pemulihan secara ekonomi, misalnya tadi ada banyak kasus kan, karena memang juga pelaku ada di dalam tempat kerja yang sama, gitu ya. Seringkali yang dikorbankan kembali adalah korban dipecat, apalagi kalau misalnya pelakunya punya relasi kuasa atasannya gitu ya. Yang saya yakin dan percaya bahwa sampai saat ini masih banyak sekali kawan-kawan kita yang akhirnya dibungkam gitu ya, karena memang masih dalam satu lingkup dengan si pelaku, terutama di dunia kerja. Nah, akhirnya dia kehilangan pekerjaan, baik kemudian misalnya di PHK secara langsung atau dipaksa PHK dengan cara paksaan mengundurkan diri, kan banyak sekali Kak kondisi kayak gini. Bener. Nah, bagaimana cara memulihkannya secara ekonomi Kak? Dan negara harus seperti apa, melakukan apa begitu? Nah, itu nanti kita di dalam RUU ini sebenarnya ya, itu melibatkan dunia usaha dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Kak boleh minum dulu nggak apa-apa? Ya, sorry. sorry. Ini ditutupin aja ya iklannya. Walaupun ada simbol ini udah ketahuan orang. Oke. Jadi kalau kita udah memikirkan itu, karena memang RUU ini juga akan mengcover permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja ya, atau juga buruh, di mana karena relasi kuasa mereka tidak mendapatkan perlindungan mengenai penghasilan. Ya, itu bagian dari hak atas pelindungan. Ya, jadi jaminan tidak kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan tidak akan gaji tetap ada gitu ya. Terus juga mengharuskan perusahaan membuat kebijakan untuk mencegah dan menghapus kekerasan seksual di dunia kerja mereka, di perusahaan atau di unit usaha mereka gitu. Dan untuk lebih teknis detailnya memang kita mengusulkan, karena ini kan undang-undang yang kita, karena udah mengatur 6 elemen kunci yang mengatur cukup banyak, mulai pencegahan, hukum acara, pemidanaan, terus pemantauan, juga hak-hak korban, terus nanti peran serta masyarakat, itu kan udah banyak sekali sebenarnya, sehingga yang teknis pelaksanaan nanti itu diatur semua di dalam peraturan pelaksana. Jadi memang undang-undang ini akan melibatkan banyak sekali kementerian. Ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, punya mandat Kementerian Sosial misalnya untuk menyediakan rumah aman, Kementerian Hukum dan HAM nanti untuk khususnya membuat kebijakan dan program rehabilitasi khusus karena mereka yang melaksanakan putusan pengadilan untuk pemidanaan gitu ya. Jadi dan Menteri Kesehatan itu kaitan nanti dengan jaminan kesehatan tadi ya. Itu jadi banyak sekali keterlibatan kementerian dalam pelaksanaan undang-undang ini. Jadi kita udah memikirkan bahwa ini nggak hanya bisa satu kementerian saja, nggak akan jalan. Ya harus bekerja sama ya Kak ya. Nggak boleh lagi nih jalan sendiri-sendiri di kementeriannya gitu ya. KPPA ngapain sendirian, Ketenagakerjaan ngapain. Tapi saya juga lihat kalau Ketenagakerjaan sama sekali tidak ada untuk kemudian melindungi korban dari kekerasan seksual di dunia kerja gitu. Bahkan kalau kita lihat di Omnibus Law yang memang jelas kita tolak, juga sama sekali tidak memberikan pemajuan terhadap perlindungan hak gitu ya Kak, malah justru memangkas banyak sekali hak gitu. Nah, ini hal yang perlu di-highlight mungkin Kak, jadi penting soal proses korban untuk memperjuangkan haknya misalnya. Kita kan tahu bahwa proses penegakan hukum tadi nggak hanya sebulan 2 bulan. Itu waktunya panjang.
ketemu psikolog misalnya, melapor gitu, visum juga ada banyak, ada visum repertum, ada yang psikiatrikum. Nah, ini kan tentu yang mana layanan-layanan ini dilakukan di saat jam kerja, kebanyakan benar, gitu kan. Benar. Nah, tentu kan kemudian akhirnya korban mau nggak masuk kerja dulu. Nah, kira-kira apakah kemudian dalam draft usulan ini kita juga mengusulkan ada hak cuti tanpa memotong upahnya supaya korban bisa mengakses seluruh layanan ini? Iya, itu udah masuk di dalamnya bahwa hak untuk korban tetap mendapatkan upah ya ketika dia mengikuti proses peradilan. Jadi itu udah dicantumkan sebagai hak korban, gitu. Makanya hak korban itu udah cukup berdasarkan pengalaman, semua kita mengacu kan pada pengalaman gitu. Makanya kaitan itu dengan tanggung jawab dunia usaha, makanya itu dilingkan dengan adanya tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja nanti untuk melihat, memantau kebijakan-kebijakan di perusahaan-perusahaan. Makanya dalam momen ini juga nanti ketika nanti Balik telah memutuskan ini masuk RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam prioritas prolegnas, kita berharap Supres memasukkan kementerian-kementerian yang kita usulkan di dalam RUU ini sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam diskusi. Jadi mulai dari awal itu harus sudah ikut terlibat diskusi dengan DPR, membuat katakanlah mungkin masukan dalam bentuk DIM daftar inventaris masalah. Jadi tidak hanya di bawah Kementerian Pemberdayaan Hukum dan HAM, tapi semua yang kita usulkan di dalam RUU itu, kementerian-kementerian apa saja. Jadi harus sudah dilibatkan dari awal. Jadi misalnya nanti untuk isu kesehatan berarti Kementerian Kesehatan, untuk isu sosial Kementerian Sosial, untuk isu Pemda berarti Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu harus ikut terlibat. Jadi nggak bisa lagi bahwa ini hanya satu lembaga saja gitu yang bertanggung jawab. Jadi di sini juga kita berharap mungkin dari pihak pemerintah mendengarkan itu. Kalau tidak dari awal nanti nggak paham. Akhirnya lempar-lempar tanggung jawab. Benar. Atau tidak jalan begitu ya Kak? Dengan alasan bahwa kami dijalankan tapi nggak sesuai gitu loh, karena nggak memahami roh dan isi baik yang tersurat maupun yang sebenarnya roh dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini, gitu ya. Jadi yang kami lihat saat ini itu baru yang ikut terlibat misalnya dalam diskusi itu baru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM itu juga belum maksimal terus Kementerian Sos itu juga baru terlibat gitu ya. Artinya yang lain kita harapkan tuh betul-betul mulai, meskipun belum katakanlah belum ditunjuk nanti, tapi nggak masalah kan, seharusnya mulai menyuarakan misalnya kaitan dengan pemulihan psikis, pemulihan fisik, itu kan ranahnya kesehatan. Psikis itu selain psikolog tapi kan nanti ada dokter kesehatan jiwa. Itu di bawah kesehatan. Akses visum, akses rawatnya itu bagaimana harusnya udah bersuara gitu loh. Jadi tidak harus menunggu penunjukan, tapi mulai sekarang kita harapkan ini semua pihak harus terlibat gitu loh, karena memang banyak pihak di dalamnya. Misalnya kayak pencegahan, Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan belum kita dengar. Padahal ini bagian dari upaya pencegahan yang itu bidang pendidikan yang pertama gitu loh. Dan banyak sekali memang kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan gitu ya Kak. Akhir-akhir ini kita yang blow up misalnya universitas yang seharusnya di mana korban itu adalah dosen atau pejabatnya itu kan udah sangat-sangat terdidik sekali kan, gitu ya. S-nya aja mereka minimal udah 2 kan. S-nya minimal 2, kalau nggak 2 nggak jadi dosen ya. Gitu loh. Itu jadi tapi memang kita
Kementerian Pendidikan belum bersuara, tapi akademisi di periode ini kita sangat bersyukur akademisi sudah banyak yang ikut menyuarakan, ikut berpihak kepada korban dan penyintas. Jadi udah ada berapa puluh universitas ya bergabung, mereka membentuk akademisi tersendiri, akademisi yang juga mengajak kita diskusi untuk melihat dari sudut pandang keilmuan mereka, dan juga beberapa udah mulai melakukan terobosan ya, seperti UI kan membuat mulai kebijakan sebagai katakanlah standar mereka itu menghapus atau anti kekerasan seksual misalnya. Nah, itu kan udah mulai. Jadi kita bersyukur di periode ini memang lebih banyak yang menyuarakan. Akademisi itu dibandingkan yang lalu itu kan akademisinya adalah akademisi yang menolak. Nah, ini kita mencoba merangkul, dan selama ini juga memang mereka beberapa kampus-kampus ini kan udah memiliki kepedulian, tapi tidak ada satu wadah mewadahi. Jadi sekarang ini kita bersyukur sekali itu ada wadah mereka yang mereka juga berupaya memberikan masukan kepada kita. Mereka mencoba memahami fakta-fakta yang terjadi gitu ya. Terus juga mereka berusaha menguatkan di kalangan akademisi. Gitu. Yang tadinya secara individu mendukung RUU PKS atau menghapuskan kekerasan seksual, sekarang kemudian berkelompok ya kan, kemudian supaya daya dukungnya jauh lebih besar lagi. Benar. Oke. Kita lanjut lagi ya Kak Asni. Mungkin bisa kita bahas soal bagaimana dengan hak-hak korban dari kelompok disabilitas atau difabel gitu. Ada nggak sih Kak hal baru yang diusulkan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan untuk memastikan supaya teman-teman disabilitas dan difabel haknya tidak tercerabut atau haknya tetap dilindungi? Iya, kita di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini memang memasukkan hak-hak korban penyandang disabilitas ya. Setelah diundangkannya undang-undang tentang penyandang disabilitas itu, terutama dalam hak korban itu ada pasal yang mengatur bahwa dalam pemenuhan hak korban harus memperhatikan kepentingan kelompok sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Nah, jadi mulai dari fasilitas dan aksesibilitas. Nah, itu harus dipenuhi. Gitu. Jadi bahkan tidak hanya korban, saksi atau ahli dari yang penyandang disabilitas juga mendapatkan hak khusus. Gitu. Jadi harus memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Tidak hanya misalnya kebutuhan khusus untuk yang selama ini kan lebih ke arah banyak pemahaman tentang penterjemah gitu ya. Tapi kan interpreter gitu. Iya, tapi juga yang lain kondisi atau kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas itu yang harus dipenuhi gitu. Bahkan untuk dalam penilaian keterangan pun yang itu keterangan mereka disamakan nilainya dengan keterangan korban atau keterangan saksi. Misalnya untuk kelompok penyandang disabilitas, misalnya disabilitas mental gitu ya. Itu tetap disamakan. Jadi emang benar-benar RUU penghapusan kekerasan seksual ini udah mengakomodir kebutuhan korban, khususnya penyandang disabilitas. Karena memang dalam proses saat ini seringkali aparat penegak hukum itu meragukan keterangan yang disampaikan oleh korban atau saksi dari kelompok penyandang disabilitas atau difabel ya Kak. Ada nggak sih Kak pengalaman korban yang bisa Kak Asni sampaikan atau pengalaman Kak Asni sebagai pendamping dalam hal ini? Kalau berdasarkan pengalaman itu misalnya penyandang disabilitas yang katakanlah mereka secara keterbatasan
apa istilahnya sekarang, kalau tingkat intelijensi gitu ya, waktu itu yang intelektual yang dianggap itu tidak dipercaya gitu. Terus melihat dari umur mereka juga gitu ya, batasan umur biologis sama umur dari segi sudut pandang psikolog atau umur psikologisnya kan berbeda gitu. Nah itu juga seringkali menjadi kesulitan tersendiri bagi APH untuk bisa memahami, apalagi di dalam definisi usia anak, mereka kan tidak dikategorikan sebagai anak misalnya. Jadi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya untuk kasus kekerasan seksual itu tidak berlaku. Terus bahwa mereka katakanlah pemahaman tentang penterjemah itu harus yang berasal dari katakan bukan tersertifikat ya, jadi misalnya dari sekolah SLB atau apa. Padahal banyak di antara teman-teman penyandang disabilitas itu kan yang tidak sekolah ya, terus yang memahami bahasa mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendamping gitu ya. Nggak hanya pendamping, kita juga sebenarnya sebagai pendamping belajar banyak karena bahasa isyarat yang ada di sekolah itu kan beda dengan bahasa isyarat yang mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan gitu. Jadi itu juga di dalam RUU ini kita mengusulkan itu tidak hanya membatasi kepada yang dianggap secara umum, tapi juga sampai menyentuh penyandang disabilitas yang selama ini akses mereka untuk pendidikan, akses mereka untuk dalam kehidupan sosialnya ya itu dipangkas gitu atau dibatasi lah oleh orang-orang terdekat yang memang tidak memahami juga bahwa mereka punya hak yang sama gitu loh. Karena menganggap ini sebagai kan banyak ya keluarga itu menganggap itu sebagai aib atau sesuatu yang disembunyikan gitu. Karena juga sudah banyak sekali sekarang organisasi-organisasi yang memang berfokus untuk memajukan hak-hak kelompok disabilitas atau difabel ya Kak. Jadi sudah pasti RUU ini akan menjadikan organisasi ini sebagai kelompok yang punya kepentingan juga untuk melindungi korban ya Kak, sebagai pendamping gitu. Karena memang tadi Kak Asni menceritakan soal dunia pendidikan, bahwa memang teman-teman kelompok disabilitas itu sulit sekali mengakses pendidikan yang memang inklusif gitu. Karena untuk teman-teman tuli misalnya, akhirnya di dalam dunia pendidikan atau di sekolah itu mereka dipaksakan menggunakan bahasa verbal, bahasa oral yang itu ternyata dalam metodenya sangat menyakitkan gitu kan. Dan masih sedikit sekali kemudian sekolah-sekolah yang mengakomodir soal atau mengajarkan teman-teman untuk bahasa isyarat. Nah jadi ya ini juga jadi masalah gitu ketika kalau misalnya ahlinya hanya dari sekolah-sekolah SLB, sementara dalam dunia pendidikannya juga bermasalah begitu ya. Alangkah lebih baiknya memang pemerintah dan DPR bisa mempertimbangkan posisi dari dan kedudukan dari orang-orang dalam sekitar yang memang mendukung korban dari kelompok disabilitas, termasuk juga organisasi yang selama ini fokus memajukan hak-hak mereka begitu. Kita sekarang beranjak ngobrol soal sistem peradilan pidana terpadu ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini ada namanya SPPT, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang tadi Kak Asni juga sudah mention bahwa sistem ini dia hanya berfokus kepada pelaku begitu ya. Kemudian berfokus tidak hanya hak tapi secara prosedur hukum gitu ya. Semuanya itu hanya kemudian tidak memberikan hak yang komprehensif bagi korban gitu. Korban tidak dijadikan subjek dalam proses penegakan ini gitu ya, penegakan pidana ini. Nah, yang jadi pertanyaan banyak sekali kemudian teman-teman di luar sana yang bertanya Kak gitu. Apa sih kemudian terobosan baru yang dimuat atau diusulkan
untuk masuk ke dalam RUU ini begitu, supaya apa yang kemudian membedakannya dengan KUHP yang tadi, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hanya memang titik fokusnya kepada pelaku ini, seperti apa Kak? Iya, memang dalam RUU ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kita memasukkan sistem peradilan pidana terpadu, ya, konsep sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jadi proses penanganan ketika korban, ya, jadi alurnya, ya, ketika korban melapor atau mengadu ke polisi, itu pihak kepolisian udah langsung harus, jadi wajib berkoordinasi dengan pusat pelayanan terpadu atau lembaga layanan untuk mengakses hak-hak korban. Jadi mulai dari hak untuk mendapatkan pendampingan itu jadi wajib itu. Terus hak untuk mendapatkan pemulihan gitu. Jadi di sini di dalam pemerintah daerah nanti harus menyediakan pusat pelayanan terpadu di mana itu melibatkan berbagai sektor di dalamnya, ya, secara ibaratnya dalam satu pelayanan dan terintegrasi secara komprehensif gitu. Jadi nanti akan ada layanan bantuan hukum, layanan pemulihan, layanan medis, misalnya, ya, terus layanan perlindungan gitu. Jadi itu dan di sini proses peradilan tadi wajib. Jadi wajib. Jadi ada mengatur tentang kewajiban dari aparatur penegak hukum dalam pemenuhan hak korban. Salah satunya tadi itu adalah selain menyediakan ruang khusus, ya, untuk proses penanganan, tapi juga mereka harus berkoordinasi. Seperti tadi, ya, Kak, ya, soal kementerian-kementerian ini tujuannya supaya kemudian proses pemulihan bagi korban itu benar-benar nyata, komprehensif. Jadi itu bagian dari hal baru di dalam sistem yang ditawarkan oleh RUU ini, ya, Kak, ya, gitu. Jadi nanti sistemnya itu fokus kepada kepentingan dan kebutuhan korban di dalam pemeriksaan atau dalam hukum acaranya, istilahnya, ya, secara umum itu harus memperhatikan kepentingan dan memenuhi kebutuhan korban dengan cara itu tadi. Jadi Pemda wajib membangun pusat pelayanan terpadu dan menyediakan sarana prasarananya. APH itu wajib mereka mengikuti pendidikan, jadi nanti ada sertifikasi pendidikan APH untuk bisa memahami, dan mereka juga dalam penanganan itu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan, ya. Bahkan nanti salah satu usulan kita juga, bahkan hakim, ya, itu dapat mengusulkan pendamping yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, ya, dalam melakukan tugas pendampingan kepada lembaga layanan atau kepada pusat pelayanan terpadu. Jadi artinya di sana hakim itu udah harus memiliki sensitivitas korban, ya, harus paham cara penanganan korban sehingga juga dapat melihat bahwa ini pendamping gitu, ya, dirasa tidak sesuai dengan SOP. Nanti kan setelah undang-undang ini ada kewajiban PPA untuk membuat SOP. SOP penanganan kasus, jadi standar pelayanan gitu. Jadi inilah bedanya terobosan baru dari RUU ini terkait hukum acaranya. Jadi dan di sana ada kewajiban misalnya kita memasukkan Perma 3 2017. Yang itu kan terobosan oleh Mahkamah Agung selama ini, dan ruang lingkupnya kan hanya terbatas di pengadilan. Nah, ini Perma ini kita masukkan di dalam hukum acara dalam proses penanganan kasusnya, di mana satu misalnya kewajiban untuk menghadirkan pendamping, jadi ada korban, terus itu tidak boleh tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban atau mengkaitkan dengan latar belakang seksual korban, itu masuk semua di dalamnya. Jadi Perma ini dan RUU ini juga semakin menyempurnakan, ya, Kak, ya, proses yang berpihak kepada korban. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi payung hukum, jadi tidak hanya parsial di Mahkamah Agung saja. Mahkamah Agung
Agung, terus nanti kejaksaan buat sendiri, polisi buat sendiri, tapi ini menjadi payung hukum buat semua yang berlaku untuk semuanya. Dan malah ketika nanti RUU ini disahkan jadi undang-undang, akhirnya dari kejaksaan dan kepolisian punya tanggung jawab juga untuk membuat di internalnya ya Kak ya. Jadi akan ada nanti jaksa khusus untuk isu KS, untuk isu kekerasan seksual, hakim yang khusus untuk kekerasan seksual, sama seperti hakim untuk isu peradilan anak, sistem pidana anak kan ada penunjukan, atau jaksa atau polisi ya. Itu juga kita di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu mewajibkan lembaga-lembaga penegak hukum ini tadi untuk membentuk hakim atau aparat khusus untuk kekerasan seksual. Ya, saya sangat bersemangat menyambut RUU ini masuk kembali dalam prolegnas gitu ya, kita bisa kemudian bertarung di sana, bisa dibilang begitu. Nah, ngomong-ngomong soal proses Kak, ada alat bukti nih. Seringkali kan teman-teman korban, penyintas dan juga pendamping kesulitan gitu karena memang ya pemahaman dari aparat penegak hukum kalau bukti itu seolah harus terlihat gitu ya kayak itu sangat menurut saya kayak sangat sangat jadul gitu ya ketika dia harus melihat. Akhirnya menurut saya aparat penegak hukum itu tidak bisa membedakan yang mana alat bukti, yang mana barang bukti. Gitu, maunya kayak harus melihat yang kayak di film-film action gitu ya, bajunya yang mana gitu, harus ada rekam jejak soal, maka tadi konteksnya kaitan dengan ada penetrasi begitu ya Kak. Nah, gimana nih Kak, ada terobosan baru nggak yang diusulkan oleh kita bersama untuk dimasukkan sebagai alat bukti di dalam RUU ini supaya kemudian tidak dipersulit lagi korban dan pendamping untuk bisa membuktikan adanya kekerasan seksual, dan bahkan jangan sampai beban pencarian alat bukti juga diberikan kepada kita sebagai korban dan pendamping. Iya, apa yang Citra sampaikan bahwa terkait dengan tadi ya, praktek selama ini kan korban diberikan beban untuk pembuktian bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. Itu di dalam hak korban kita udah mengusulkan bahwa korban tidak boleh dibebani untuk beban pembuktian mencari gitu ya. Itu udah ada diatur. Terus juga untuk terobosan di alat bukti itu selain yang diatur selama ini di KUHP ada 5, tapi mengenai keterangan saksi itu kita ubah, tidak seperti harus minimal 2 orang saksi ya. Kita menyatakan seperti di Undang-Undang PKDRT. Jadi keterangan 1 orang korban saja ya sudah cukup sebagai 1 alat sudah cukup untuk membuktikan KS apabila disertai 1 alat bukti sah lainnya gitu. Jadi itu ada perubahan seperti itu mengenai keterangan saksi, nilai keterangan saksi. Terus selain itu kita juga memasukkan alat bukti surat keterangan psikolog. Ya, itu penting sekali. Iya, jadi itu menjadi alat bukti sebagai salah satu alat bukti. Jadi misalnya kalau nanti keterangan korban plus 1 surat keterangan psikolog itu udah cukup membuktikan adanya 1 tindak KS. Jadi surat keterangan psikolog atau surat visum et psikiatrikum ya yang udah dikenal selama ini. Jadi itu surat keterangan dari dokter kesehatan jiwa ya. Terus itu baru yang ketiga, yang baru lagi yang penambahan tuh rekam medis. Rekam medis. Jadi rekam medis itu kan catatan medis atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban tanpa adanya permintaan dari kepolisian. Kalau dari kepolisian kan sifatnya visum. Nah, visum et repertum itu harus dari kepolisian. Nah, kalau di sini itu rekam medis, artinya korban datang langsung, dia tidak lapor polisi, tapi dia ke medis, terus ada rekam catatan medis tentang secara fisik pemeriksaan, itu bisa dijadikan alat bukti nanti. Jadi menjadi alat bukti. Kalau nanti korban sudah siap melapor. Iya, benar.
selain yang ada udah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi kayak seperti rekaman, elektronik atau non elektronik, surat atau apapun, semua itu kita masukkan. Jadi itu mengenai kesulitan korban selama ini untuk bisa kan. Jadi seperti kewajiban dia untuk membuktikan bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. Nah itu kita usulkan dengan alat bukti yang kita usulkan dalam RUU itu udah akan mengakomodir kesulitan korban selama ini. Jadi misalnya tidak hanya fokus harus menghadirkan 2 saksi, atau tidak fokus untuk memperlihatkan atau untuk mengumpulkan barang bukti misalnya, tidak fokus ke sana lagi. Dan kita harapkan itu makanya mulai dari proses sekarang itu ya bisa dipahami oleh kepolisian atau aparat penegak hukum ya untuk bisa menerima itu. Kita malah mengusulkan itu masuk di dalam satu pasal gitu ya, bahwa mengenai tadi keterangan korban itu sudah cukup membuktikan apabila disertai. Itu mulai dari proses saking prakteknya itu nggak dipahami gitu atau sulit, kita sampai mengusulkan tuh mulai proses di penyidikan itu udah harus diakui. Dibuat jelas ya Kak, biar nggak multitafsir. Iya. Gitu ya. Jadi kan praktek selama ini kan dianggap kita buat tapi nanti ada petunjuk jaksa begini, atau di pengadilan sering ditolak kan begitu. Jadi kita ingin memastikan itu ada. Jadi terobosannya itu dalam penambahan alat bukti. Oke, ada banyak penambahan alat bukti ya Kak. Nah, gimana soal ini Kak? Korban KBGO begitu ya, berbasis gender online tadi. Ada bukti misalnya atau video, misalnya video yang disebarluaskan gitu. Nah, ketika video ini sampai ke aparat penegak hukum gitu kan, kita kan nggak bisa memastikan nih Kak, kira-kira APH menyebarluaskan itu dijadikan sebagai kepentingan pribadi dia atau kepentingan kelompok dia gitu ya. Ada banyak kemungkinan nantinya korban dirugikan berikutnya atau direviktimisasi. Itu ada nggak Kak kira-kira RUU ini mengakomodir supaya itu tidak terjadi? Ada. Kita memasukkan itu korban tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis online itu tidak dapat dituntut secara pidana gitu. Artinya dia tidak bisa diposisikan sebagai pelaku. Iya. Nah, itu ada. Jadi kita udah memasukkan itu sehingga nantinya itu kan mereka tidak diposisikan sebagai pihak yang melakukan. Iya. Gitu. Terkait ini Kak, foto atau video ini gitu ya, untuk memastikan supaya APH tidak menyebarluaskannya lagi untuk kepentingan apapun lah begitu yang kemudian jadi mereviktimisasi korban. Itu kira-kira ada nggak ya Kak perlindungan dalam RUU ini? Kita memasukkan itu sebagai larangan. Oke. Larangan dari aparat penegak hukum untuk tidak menyebarluaskan barang bukti. Ya itu kan berupa barang bukti ya. Dengan alasan apapun kepada pihak lain. Itu diatur secara tegas ya Kak. Jadi jangan sampai kemudian dia menyebarluaskan ulang gitu kan. Teman-teman korban, teman-teman pendamping sudah luar biasa ekstra untuk bagaimana itu tidak tersebar lagi gitu. Nanti ya ternyata pelaku penyebarannya malah APH gitu kan. Itu jadi masalah. Saya baru ingat nih, kaitan dengan hak korban juga ya. Misalnya itu tidak makna identitas itu tidak hanya identitas diri, nama saya, tapi juga termasuk lingkungan dia berada. Misalnya namanya nggak dikasih tahu, tapi diperlihatkan misalnya dia siswa di sekolah A gitu ya. Sekolahnya disebutkan di shoot gitu ya, diviralkan. Namanya nggak tapi di kampungnya tinggal, lokasi tempat tinggalnya. Nah, itu kita udah mengatur bahwa itu bagian dari tidak menyebarluaskan identitas. Jadi bagian dari wajib merahasiakan identitas korban itu dimaknai lebih luas lagi, tidak hanya data pribadinya saja, tapi lingkup
aktivitas dia. Jadi misalnya korbannya adalah katakan dosen perguruan tinggi A, itu di blow up, terus nanti fakultas mana kan orang jadi tahu gitu. Nah kalau ini enggak, itu bagian dari kerahasiaan. Korban tidak merasa aman, korban stigma. Nah, itu diatur ya, saya baru ingat. Jadi sampai sejauh itu kita memasukkan berdasarkan pengalaman korban selama ini. Keren banget ya, kalau memang nanti diterima ya Kak ya. Iya, kita sangat berharap sekali kebutuhan korban itu terakomodir. Jadi sekali lagi saya katakan RUU penghapusan kekerasan seksual ini adalah upaya kita semua, dalam hal ini negara, pemerintah dan DPR, untuk melaksanakan kewajiban mereka benar-benar melindungi warga negara yang mengalami kekerasan seksual. Oke. Kalau kita bahas soal konsep pemidanaan Kak, nah konsep pemidanaan yang ditawarkan oleh teman-teman untuk RUU ini seperti apa? Kita tahu bahwa pemahaman di masa lampau bahwa pemidanaan itu hanya sebatas untuk memberikan rasa jera bagi pelaku gitu. Nah, bagaimana yang ditawarkan oleh RUU ini gitu? Bagaimana supaya bisa menjamin ketidakberulangan gitu ya, baik korban tidak berulang kali mengalami kekerasan maupun pelaku tidak berulang kali melakukan tindakan tersebut ke banyak korban lainnya. Itu seperti apa konsep pidana yang ditawarkan? Ya, di dalam pemidanaan yang kita tawarkan itu kan ada 3 jenis ya, pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Pokok, jadi, tambahan, tindakan. Iya. Jadi pidana pokoknya itu penjara, denda dan kerja sosial. Penjara, denda, kerja sosial. Iya, kalau tambahan itu ya seperti mencabut mencabut jabatannya, misalnya tambahan inilah kaitan dengan hukuman tambahan gitu ya. Kalau korporasi kan? Kalau korporasi itu masuk ke pidana pokoknya denda dan tambahannya itu banyak sekali sampai pencabutan izin usaha. Sampai banyak, kalau korporasi banyak sekali ini, tapi tidak ada pidana penjaranya. Ya. Terus ini satu yang tindakan, ini yang betul-betul kita harapkan, karena ini baru dari sistem pemidanaan kita selama ini, yaitu tindakan berupa rehabilitasi khusus. Jadi ini dapat diterapkan ke semua tindak pidana KS yang 9 tadi. Jadi tindakan khusus ini tindakan ini berupa rehabilitasi khusus, yaitu upaya untuk mengubah pola pikir, perilaku ya, pandangan pelaku terhadap kekerasan seksual. Melalui apa? Bisa kebijakan, program, pendidikan, pelatihan. Dengan adanya rehabilitasi khusus, ya. Jadi bukan rehabilitasi untuk istilahnya membuat mereka bisa diterima lagi, bukan gitu, tapi rehabilitasi untuk mengubah mindset mereka, pola pikir mereka untuk itu. Memberi rasa aman tadi, lingkungan. Supaya apa? Supaya ketika nanti mereka selesai menjalani pemidanaan, si terpidana ini, dia tidak akan mengulangi lagi kekerasan seksual yang pernah dilakukannya. Ya. Atas dasar itu juga lah kita dengan adanya rehabilitasi khusus ini, makanya ancaman pemidanaan, pidana penjaranya itu juga tidak terlalu tinggi. Ya, jadi emang kita harmonisasikan dengan yang ada sekarang gitu ya, dan juga hanya ada beberapa tindak pidana saja yang mengatur hukuman minimal. Ya, jadi maksimalnya itu sesuai dengan yang ada sekarang, misalnya 12 tahun, kalau luka berat 15 tahun misalnya ya, terus jadi kalau dia meninggal 20 tahun. Kecuali untuk penyiksaan seksual itu ada seumur hidup, karena itu udah bertingkat gitu ya. Tapi itulah jadi alasan bahwa pemidanaan kita itu tidak hanya penjeraan saja, tapi adalah upaya juga supaya tadi si pelaku tadi benar-benar sadar dan paham dan mengerti bahwa apa yang dilakukannya ini tidak benar. Dalam rangka untuk melindungi korban ya Kak ya? Iya. Jadi sehingga dengan dia memahami dan mengetahui
ketika dia nanti dia tidak akan mengulangi lagi, dan itu juga akan berdampak kepada korban atau juga kelompok-kelompok rentan menjadi korban gitu. Itu yang baru. Jadi sehingga apa yang dikhawatirkan orang bahwa dengan ada RUU ini nanti akan menambah kapasitas LP gitu ya, akan menambah, cuman tidak. Jadi kalau upaya itu dari dari hulu sampai hilir itu jalan, pencegahan apa semua sampai proses rehabilitasi itu berjalan, itu akan mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Karena kita paham betul atau melek bahwa sistem pemidanaan yang ada sekarang itu justru tidak menyelesaikan masalah gitu ya Kak ya. Karena beberapa kasus, terutama dalam proses asimilasi dampak COVID ini, kita baca berita dan itu nyata kan, berita misalnya kejadian di Sumatera Selatan kalau nggak salah itu, pelaku yang baru saja mengikuti proses asimilasi itu tertangkap dengan kasus yang sama. Jadi artinya dia menjadi terpidana kasus kekerasan seksual. Ketika dia dalam proses asimilasi atau keluar, dia juga melakukan hal yang sama. Tidak ada perubahan pola pikir dan perilaku. Tidak ada. Bahkan untuk kasus yang Depok lebih sadis lagi. Dia terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang pertama. Setelah dia menjalani masa pemidanaan, bukan asimilasi ya. Setelah dia menjalani proses pemidanaan, dia bebas setahun itu, kemudian dia melakukan hal yang sama terhadap anaknya yang keempat. Jadi kalau kita lihat tuh praktek-praktek selama ini, mereka itu nggak berubah, pola pikirnya itu dalam proses pemidanaan itu nggak diubah. Jadi nggak, pola pikir mereka memandang bahwa perempuan itu objek seks itu nggak berubah. Sehingga mereka melakukan yang sama. Itu dari fakta loh ya, kita bicara fakta gitu. Makanya rehabilitasi khusus ini diharapkan itu juga menjadi upaya untuk mencegah keberulangan. Makanya juga di dalam ajas RUU ini kita salah satunya adalah ajas ketidakberulangan. Karena kita masukkan itu dalam rehabilitasi khusus. Emang ini hal-hal baru, tapi tidak menjadi pembenar bahwa RUU ini akan memberikan beban yang sangat besar misalnya bagi lembaga-lembaga terkait. Tapi ini adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak korban, kewajiban negara untuk mencegah terjadi keberulangan, dan kewajiban negara juga untuk memanage keuangan negara ya. Kalau orang berulang kali masuk lagi melakukan kekerasan berulang, itu kan berarti anggaran negara lebih banyak keluar gitu. Proses peradilan yang seharusnya bisa diminimalisir gitu ya, itu kan menambah cost sosialnya lebih tinggi gitu. Jadi selain juga pasti juga lebih berdampak sekali terhadap korban. Terakhir Kak, hal yang menurut saya perlu dijelaskan karena ini menarik, soal pidana kerja sosial ini. Seperti apa Kak kira-kira yang dimaksud gitu? Pelaku harus melakukan kerja sosial seperti apa, dan kementerian mana yang bertanggung jawab untuk mengurus ini? Kalau untuk kerja sosial itu hanya dikenakan terhadap tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Jadi tidak semua tindak pidana kekerasan seksual itu nantinya akan ada pidana pokok kerja sosial, tidak. Jadi hanya untuk pelecehan seksual non fisik. Itu karena apa? Pelecehan seksual non fisik ini kan sebenarnya itu adalah budaya terutama budaya-budaya, kalau kita sebut yang budaya patriarki ya misalnya, yang menempatkan perempuan sebagai objek seks itu sehingga menganggap itu biasa aja. Iya. Jadi kayak suatu hal yang biasa. Jadi makanya tindakannya pemidanaannya itu pun kita usulkan itu opsi. Hakim boleh pidana penjara, dan itu juga ringan sekali ya, cuma beberapa bulan gitu, atau kerja sosial.
Tapi pasti ada rehabilitasi khusus tadi ya? Iya, rehabilitasi khusus itu untuk semua. Untuk semua, karena itu kan kaitan dengan pola pikir dan perilaku. Ya. Jadi untuk yang kerja sosial ini nantinya itu yang pasti itu di kerjasama antara Kemensos dengan Hukum dan HAM ya dalam pelaksanaannya. Nah itu kerja sosial itu beda dengan sanksi sosial ya. Seringkali ditafsirkan orang sanksi sosial, tapi ini kerja sosial, artinya orang itu melakukan pekerjaan. Kalau kerja sosial kan secara umum pengertiannya kan bahwa dia tidak mendapatkan bayaran kan gitu ya. Nanti bagaimana upaya apa semuanya teknisnya itu hakim bisa menentukan bentuk kerja sosial. Jadi bentuk kerja sosialnya itu diputuskan berdasarkan pengadilan, putusan pengadilan. Jadi tidak kita usulkan bentuknya gini enggak. Kan itu juga luas juga ya. Gitu. Jadi semua berdasarkan putusan pengadilan nanti. Dan perlu juga mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut nantinya teknisnya di peraturan pemerintah tadi. Iya, ya, benar. Gitu. Jadi misalnya hal-hal yang bisa usulkan untuk katakanlah kerja sosial. Karena misalnya waktu kita juga itu belum mengusulkan misalnya berapa lama, apa itu belum. Karena juga harus memastikan juga dalam saat dia melakukan kerja sosial ini tidak ada lagi korban dalam ketika dia proses kerja sosial. Ya kan, karena yang saya bayangkan bisa jadi dia akan bertemu dengan masyarakat pada umumnya juga dalam hal kerja sosial ini, dan Kemenkumham gitu dan atau pemerintah harus juga memastikan dalam proses kerja sosial ini diiringi tadi dengan si rehabilitasi khusus ini ada, atau mungkin lebih dulu melakukan rehabilitasi khusus dulu gitu ya, supaya ada rasa aman nanti bagi orang-orang yang akan berinteraksi dengan dia gitu ya Kak ya. Oke, ini cukup luar biasa menurut saya. Hal yang kita cita-citakan atau yang memang selama ini ditemui ada hambatannya dalam proses penegakan gitu ya Kak, bahkan proses pemulihan korban, tapi kemudian bisa disederhanakan, diterjemahkan tanpa multitafsir di dalam suatu produk rancangan undang-undang. Saya pikir ini kerja berat, kerja besar luar biasa, pengalaman dari para korban, para pendamping dan siapapun itu. Harapan kita pemerintah dan DPR bisa benar-benar serius untuk membahas ini gitu ya, dan langsung mengesahkannya. Dalam arti mengesahkan juga harus sesuai dengan yang diharapkan gitu kan, gak cuma ngasal dikesahkan ya Kak ya. Jadi harus 6 elemen kunci itu harus masuk, misalnya mulai pencegahannya ya, hak-hak korban, terus 9 bentuk KS, terus juga hukum acara penanganan tadi dengan sistem peradilan pidana terpadu, pemidanaannya, dan juga pengawasan serta peran serta masyarakat. Jadi 6 elemen kunci itu masuk di dalamnya gitu. Tanpa dikurangi juga ya kan? Iya, jadi masuk aja tapi ternyata kualitasnya berbeda. Benar, karena apa ya? Kita harus terutama ini ya. Sebenarnya dengan dimasukkannya ini dalam prioritas prolegnas dan nanti dibahas dan sampai disahkan, ini sebenarnya bentuk apresiasi kita kepada korban, gitu loh. Dengan mereka berani bersuara selama ini, berani menuntut haknya, meskipun mereka tertati-tati, meskipun ada yang jadi dikorbankan, kembali dikriminalkan, meskipun itu kasusnya nggak selesai, meskipun banyak sekali hambatan, meskipun mereka sampai putus asa atau apapun, tapi ini adalah bentuk apresiasi kita. Dengan mereka berani bersuara, kita tahu kelemahan kita selama ini yang tidak melindungi mereka. Gitu. Budaya yang menyalahkan mereka. Jadi kita paham benar. Jadi dan mereka adalah pejuang, ya menurut saya mereka adalah pejuang bagi warga negara lainnya yang dengan nanti disahkan undang-undang ini, dengan adanya kebijakan mencegah itu akan terkurangi lah ya kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban itu. Gitu. Jadi artinya mereka adalah pejuang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di badan di DPR dan juga pemerintah untuk tidak
menetapkan ini sebagai prioritas prolegnas dan membahas serta mengesahkannya. Tidak ada alasan lagi. Karena kita cukup seharusnya kita bersyukur sekali mereka mau menjadi orang-orang yang menyelamatkan kita. Kalau saya bilang menyelamatkan kita. Kalau tanpa mereka kita nggak akan bersuara seperti ini. Tanpa mereka nggak akan ada kesadaran masyarakat bahwa aku juga bisa suatu saat untuk menjadi korban. Benar. Nggak hanya kita perempuan loh ya, semua laki-laki juga, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua, yang kelompok khusus atau yang dianggap semua punya peluang atau bukan peluang, rentan mengalami kekerasan seksual. Jadi seharusnya kita sangat berterima kasih. Bentuk terima kasih kita ya ini, apresiasi kita. Pengalaman mereka ini harus betul-betul diakomodir negara dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Jadi nggak ada alasan lagi deh untuk menunda-nunda gitu. Nggak alasan lagi mempertanyakan apa urgensinya gitu. Nggak ada alasan lagi. Ada terlalu banyak urgensinya. Iya. Oke, mungkin anggota DPR harus budayakan membaca, mendengarkan masyarakat, terutama kelompok korban. Nah, Kak Asni, kira-kira apa yang bisa Kak Asni ajak kepada teman-teman di luar sana, gitu ya, masyarakat, termasuk juga kami, gitu, supaya kita bisa memajukan RUU ini masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun depan sampai disahkan, sampai kemudian bisa ada peraturan pemerintah yang sesuai juga dan sampai dia punya daya guna. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Ya. Yang pertama adalah kita harus benar-benar menyuarakan dengan berbagai cara dan kemampuan kita. Ya. Pergunakanlah misalnya media-media sosial yang ada gitu, untuk bisa benar-benar mensosialisasikan substansi dari RUU ini, gitu ya. Terus yang kedua, mengajak para anggota legislatif yang berasal dari daerah kita, dapilnya itu adalah wilayah kita, mengajak mereka untuk benar-benar melaksanakan kewajiban politiknya ya. Waktu itu kan pada saat kampanye biasanya janji-janji untuk memenuhi atau memberikan perlindungan hukum kepada benar. Salah satunya ini kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban politik mereka selama ini, ya, bahwa dengan mereka mengesahkan nanti ya, memasukkan dalam prioritas prolegnas, membahas dan mengesahkan gitu ya, artinya mereka udah benar-benar menjadi perwakilan rakyat, gitu ya. Kita ajak masyarakat untuk menyuarakan itu. Terus yang ketiga, kita juga mulai sosialisasikan bahwa masyarakat berperan loh nanti di dalam undang-undang ini. Ada peran serta kita, masyarakat, mulai dari upaya pencegahan, ya. Kita punya kewajiban di lingkungan kita untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual. Bahkan nanti ada komunitas-komunitas, misalnya terbentuknya komunitas penanganan seperti posko penanganan kasus kekerasan seksual di masyarakat. Ada kewajiban masyarakat untuk mensupport, memberikan rasa aman kepada korban. Ada kewajiban masyarakat tidak memojokkan korban. Jadi ada juga kewajiban masyarakat nanti, ya, selain saat ini kita mendorong para anggota legislatif untuk memasukkan dalam prioritas prolegnas, membahas dan mengesahkan, tapi juga nanti ketika sudah dijadikan undang-undang, kewajiban masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang ini, dan juga untuk terlibat dalam melibatkan stakeholders yang ada di komunitasnya, ya, untuk upaya selain tadi memantau, memberikan pemulihan, penanganan, juga melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Jadi misalnya
Katakanlah di daerah itu ada badan-badan usaha gitu ya. Nah, itu mereka harus bisa mendorong ya, mengajak keterlibatan badan usaha untuk bisa terus-menerus memberikan pemenuhan hak korban dan mencegah. Jadi memang masyarakat berperan aktif. Jadi kalau dalam proses ini kita udah terlibat, nanti ketika implementasinya kita akan lebih mudah memahami mana yang jalan, mana yang tidak gitu. Iya. Mungkin satu hal lagi selain advokasi kebijakannya, satu hal terpenting lainnya adalah kita juga harus bisa menjadi support system atau menjadi sistem dukungan atau kelompok pendukung dari korban kekerasan seksual, karena di lingkungan sekitar kita pasti kita pernah atau punya teman-teman yang punya persoalan ini gitu. Dalam arti ini bukan persoalan mereka sendiri, tapi ini adalah persoalan kita semua sebagai masyarakat. Oke, teman-teman, obrolan kita soal RUU penghapusan kekerasan seksual ini mungkin kita coba sudahi dulu, tapi perjuangan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak korban kekerasan seksual itu tidak boleh berhenti begitu saja. Nah, kami juga sangat berterima kasih atas kehadiran Kak Asni yang mau menceritakan banyak sekali pengalaman begitu ya, pengalaman Kak Asni dalam mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual, terus kemudian bagaimana elemen-elemen kunci yang harus masuk di dalam RUU ini. Nah, harapannya ini bisa menjadi pedoman gitu ya, sumber-sumber kita untuk memahami harus seperti apa sih kebijakan yang melindungi korban tersebut. Oke, mungkin begitu saja, cukup sekian podcast Posisi, podcast seputar hak asasi dan demokrasi. Salam demokrasi.